tadi ada ID bank ya. Kemudian apa lagi? Tadi yang dikerjakan Mas Rizal. Nama bank. Ya enggak? Kemudian tadi ada alamat ya. Ada alamat. Kemudian ada telepon. Kemudian rekening. Rekening tadi ada ID rekening ya tadi. ID rekening. Kemudian ada lagi tadi si Nofrijal tuh di tabel rekening itu ada saldonya ya tadi tuh. Saldo. Kemudian ada transaksinya. Transaksinya itu apakah dia nanti mengurangkan atau menambahkan? Ya enggak. Kemudian tadi apa lagi tuh di tabel rekening? ID rekening, saldo transaksi, kemudian tadi ada ID bank. Ada ID bank ya tadi. Dengan ada ID nasabah. Ya enggak? Tadi yang dikerjakan oleh Nofrijal. Kemudian di tabel nasabah tadi ada ID nasabah ya. Kemudian ada nama nasabah. Tadi ada nama ibu. Ada tanggal lahir ya tadi tuh. Tanggal lahir. Kemudian ada alamat. Telepon, email. Oke. Yang primary key ini unique identifier ID bank ya. Kemudian ID rekening. Nah, ID bank dengan ID nasabah ini foreign key ya. Kemudian di sini ID nasabah dia unique identifier. Oke. Berikutnya query-nya nih yang tadi dikerjakan oleh Mufado ya. Tampilkan nama rekening yang saldonya di atas 5 juta berarti project. Project tadi tandanya itu nih. Project dengan select. Project nomor rekening. Nomor rekening tadi ID ya. ID rekening. Kemudian tadi saldo. Saldo di atas 5 juta. Ini lebih besar dari 5 juta. 3456. Dari tabel rekening. Ini view insert simbol project more symbol project.
Kenapa dia proyeknya begini ya? Ini kita gedekan yang ini menjadi 20, kemudian supaya kelihatan sebutlah 18. Nih 18. Gedein aja. Biar terlihat projectnya kok jelek ya. Mantap ya. Kemudian ini yang tadi belum kelihatan di Movado yang kerjakan, itu yang versi besarnya ya. Kemudian tampilkan ID dan nama bank yang lokasinya di Ciputat. Maka nih tampilkan ID bank. Ini ID bank itu tadi ini 18 ID, dia harus sama, kalau nggak sama error. Kalau di query-nya itu nanti pada saat Anda query, kalau dia beda dengan di desainnya, dia akan error di query-nya. ID bank dengan nama itu nama bank, select, di selectnya itu yang dia lokasinya di Ciputat, berarti alamat sama dengan Ciputat. Dari tabel bank. Ini kita kecilkan 18, diturunkan. Ini juga 18. Kita turunkan Ciputat. Kemudian ini diturunkan juga. Kemudian ini bank 18 kita naikkan. Ini kita naikkan. Nah ini project, projectnya ini enggak oke. Selalu kepotong dia. Oke, sudah terlihat yang lainnya. Ya, tampilkan ID bank, nama yang dia alamatnya di Ciputat dari tabel bank. Berikutnya tampilkan nama nasabah yang tinggal di Ciputat. Nah ini tampilkan nama nasabah yang tinggal di Ciputat
itu berarti menggunakan nih baru satu tabel ya. Nih, berarti dia project nama nasabah, kemudian select alamat sama dengan Ciputat. Dari tabel nasabah. Ini kita buat 18. Turunkan. Nah, jelaskan. Kemudian ini juga kita buat 18. Kemudian turunkan. Di sini 18 kita naikkan. 18 kita naikkan. Oke. Ini yang nomor C-nya. Tampilkan nama nasabah yang dia tinggal di Ciputat. Nah, berikutnya yang D nih. DFG itu lebih dari satu tabel. Nah, tampilkan nama nasabah itu ada di tabel nasabah. Kemudian rekening saldonya itu dia ada di tabel rekening. Berarti dia menggunakan tabel nasabah dengan tabel rekening ya. Ini kita cross nih tadi yang temanmu kerjakan. Tadi di cross ya, sudah betul. Jadi project di project langsung berubah ya. Project nama nasabah. Nama nasabah. Kemudian select saldo lebih besar dari 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dari tabelnya itu kita cross nasabah, di cross dengan rekening. Kemudian ini bisa langsung seperti ini, atau kita tambahkan dannya itu tadi temanmu nemu tuh kodenya, di insertnya itu simbol dia simbol N. Mana ya simbol N-nya? N itu kita pakai Arabik. Udah ya N-nya. Sebentar ya. Dia suruh V kebalikan gitu. N-nya itu. V.
Saya belum nemu ya N-nya. Gimana N-nya? Simbol M. Ini baru V ini ya. Dia ID nasabah di tabel nasabah itu harus sama dengan ID nasabah di tabel rekening. Nah, maka dia akan ketemu. Di sini kita masukkan home 18 supaya bisa terlihat oleh semuanya. Nah, kemudian saldo lebih besar ini juga 18. Kemudian kita turunkan. Oke. Ya. Tampilkan nama nasabah yang dia saldonya lebih besar dari 5 juta. ID nasabah di tabel nasabah itu sama juga dengan ID nasabah di tabel rekening. Karena dia pakai saldo itu di tabel rekening ya. Ini kan foreign key ya. Foreign key-nya itu kan ada ID nasabah ya. Kemudian ini kita cross join si nasabah dengan rekening. Ini 18. Kemudian kita naikkan. Nah ini sudah terlihat jelas ya. Nah, aduh. Ini ya. Ini kayaknya mesti kita lebarin. Nah, tuh. Ya, jadi yang D, project nama nasabah, tampilkan nama nasabah yang dia saldonya lebih besar dari 5 juta. Ya. Dan ID nasabah di tabel nasabah, karena kita cross nasabah dengan tabel rekening. Di tabel rekening itu kan ada ID nasabah nih. Nih, di tabel rekening itu ada ID nasabah. Jadi ID nasabah ini dia harus sama dengan di sini nasabah. Kemudian di tabel rekening ya, ID nasabah. Di tabel nasabah itu harus sama dengan ID nasabah di tabel rekening. Maka dia akan nyambung masuk ke namanya. Nih. Akan tampil nama nasabahnya. Ini kita cross si nasabah, kita cross dengan tabel rekening. Kemudian tampilkan ID dan nama nasabah dari Bank Mandiri. Nah, kalau ini dia kita cross 3 tabel ya. Tadi teman-teman sudah kerjakan itu cross 3 tabel. Tabel nasabah, kemudian tabel nasabah di cross dengan rekening, kemudian di cross lagi dengan bank. Ini jadi tampilkan ID nasabah dari Bank Mandiri. Berarti nih tampilkan berarti ini. Oke. Yang merasa kecepatan tolong diinfo ya. Oke, ini ID nasabah dengan nama nasabah. Ini ID nasabah.
Dan nama nasabah ini 18. Kita turunkan lagi. Project ID nasabah, koma, nama nasabah. Select. Ini nama banknya ya. Nama bank itu tadi apa? Atributnya. Nih, nama bank. Oke, berarti dia select nama bank sama dengan Mandiri. Oke. Nih ya. Kemudian N dipakai kode N-nya itu ini. Nih. Oke, ini. N ID nasabah di tabel nasabah itu harus sama dengan ID nasabah di tabel rekening. Kemudian N lagi. Mana ya? N lagi. ID yang sama, dia connect dengan bank, ID bank, di kode di tabel rekening itu harus sama dengan ID bank di tabel bank. Kemudian kita cross join itu si nasabah kita cross dengan rekening, kemudian di cross lagi, di cross lagi dengan 18. Turunkan. Ini kita naikkan. Kemudian yang ini normal. Normalnya ini. Oke, sudah terlihat nasabah, kita cross dengan rekening dan kita cross dengan bank. Kemudian tampilkan, nah kalau ini berarti sama dengan ini ID nasabah dengan nama nasabah yang dia Bank Mandiri cabang Ciputat. Berarti ini kita tinggal tambahin aja alamatnya. Ini kita tinggal tambahkan alamat. Nah, ini alamat N Ctrl V alamat sama dengan Ciputat. Ya, sudah jadi. Alamatnya dia A-nya besar apa kecil? Oh, ini kita ini ada alamatnya. Alamatnya A-nya besar.
Nah, ini tampilkan ID dan nama nasabah dari nasabah Bank Mandiri yang cabang Ciputat. Ya, kemudian kita cross join nasabah, rekening, dan bank. Nah, ini kalau query-nya ini kan dengan menggunakan aljabar relasional ya. Ini kalau dikonversi ke SQL, karena kalau di ini bahasa teoritifnya ya tadi, itu dengan menggunakan aljabar relasional. Kemudian kalau komersialnya itu aljabar relasional, di sini komersialnya dengan menggunakan SQL. Nah, kalau dengan menggunakan SQL itu konversi ke SQL-nya tinggal Anda kerjakan yang project menjadi select, yang select menjadi where. Tadi yang tadi temenmu kerjakan, tadi belum nemu select-nya, dia pakai where ya. Nah, itu udah bahasa SQL-nya. Jadi tinggal konversi menggunakan select. Select ID rekening. Ya. Kemudian apa? Where saldo lebih besar dari 5 juta. Ya, gitu ya. From, kembali nggak ya? Select where from apa select from where? Kalau nggak salah, select from where ya. Nih, select from where. Nih. From tabel. Nah, ini untuk SQL-nya. Jadi yang di aljabar relasionalnya project itu menjadi select. Select ID rekening, nama tabelnya, from rekening, select yang di sini dia menjadi where. Ini kondisi. Ini adalah atributnya. Kemudian di sini from relasi, where kondisi. Ya. Jadi select ID rekening, from rekening, where saldo lebih besar dari 5 juta. Nah, ini untuk SQL-nya. Ya. Seperti itu. Oke, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Yang ini apakah saya kecepatan atau enggak? Nah, ini untuk materi UTS kita sampai di aljabar relasional ya. Nih. Kemudian untuk UTS-nya itu